Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Okay, in this video, I would like to talk about analytical exposition text. Do you know analytical exposition text? What is analytical exposition text? An analytical exposition text evaluates a topic critically, but focuses only on one side of an argument. Jadi, teks analytical eksposisi itu mengevaluasi suatu topik secara kritis, tetapi hanya berfokus pada satu sisi argumen. Nah, misal, di dalam kehidupan kita, jika kita mencoba untuk memengaruhi seseorang tentang suatu masalah tertentu, atau berdebat dengan seseorang tentang sesuatu, maka kita menggunakan eksposisi. Nah, dan argumen dan sudut pandangnya itu harus didukung oleh fakta dan informasi yang relevan. Pernyataan tesisnya harus ditegaskan kembali dalam kesimpulan. Social function. The purpose of an exposition text is to persuade your audience to look at an issue with your perspective. Sosial fungsinya, tujuan dari teks eksposisi adalah untuk meyakinkan pembaca untuk melihat suatu masalah dengan perspektif Anda. Structure of exposition text. The first is title. Tells about the topic of the essay. Jadi, di dalam judul ini menceritakan topik dalam essay. The second is introduction. This is the starting point of an exposition essay. Here, you state the topic and establish the point of view. Thesis statement. Introductory statement should be an emotional statement or a question that is an attention grabber. A preview of the points you plan to make to support your thesis, argument. Jadi, di dalam pengantar ini merupakan titik awal esai eksposisi. Di sini, menyatakan topik dan menetapkan sudut pandang atau pernyataan tesis. Pernyataan pengantar harus berupa pernyataan emosional atau pertanyaan yang menarik perhatian. Kemudian, pratinjau poin yang direncanakan untuk mendukung tesis atau argumen. The third is body, a series of arguments to convince the audience. Each paragraph starts with a new argument. Each paragraph has a main point, reason for the main point, and evidence to support the main point. Use of emotive words, mental verbs, causal conjunctions to persuade the audience. Each paragraph has to be logically linked to the previous paragraph and to the thesis statement. Jadi, dalam isinya ini merupakan serangkaian argumen untuk meyakinkan pembaca. Setiap paragraf dimulai dengan argumen baru. Setiap paragraf memiliki poin utama, alasan poin utama, dan bukti yang mendukung poin utama. Penggunaan kata-kata emosional, kata kerja mental, konjungsi kausal untuk memengaruhi pembaca. Kemudian, setiap paragraf harus ditautkan secara logis ke paragraf sebelumnya dan ke pernyataan tesis. The last is conclusion. Reiterates or restates the thesis statement. Summarize what has been stated. Jadi, di dalam kesimpulan ini, mengulangi atau menyatakan kembali pernyataan tesis dan meringkas apa yang telah dikemukakan. Fitur bahasa dari teks eksposisi. Gunakan kata-kata deskriptif yang meyakinkan dengan konotasi emosional untuk menekankan sudut pandang. Kata-kata ini bisa positif atau negatif. Pertama, gunakan kamus untuk menemukan kata yang tepat. Contohnya, gunakan kata baik dengan menggunakan kata fantastis,
luar biasa, sangat penting, ajaib. Kedua, gunakan waktu sekarang, seperti saya makan, Cita lari. Ketiga, gunakan kata kerja mental, seperti saya percaya, saya lebih memilih, saya setuju, saya ragu, saya tidak setuju. Keempat, gunakan kata kerja untuk mendukung argumen, seperti seorang mengatakan, dikatakan, penelitian menunjukkan. Kelima, gunakan kata penghubung untuk menautkan ke argumen, sehingga aliran argumen logis dan lancar. Contohnya, selain itu, selanjutnya, tidak hanya, juga, di samping, terlebih lagi, begitu juga, pertama, kedua. Gunakan konjungsi kausal untuk menunjukkan penyebab atau alasan dari apa yang dikatakan. Contohnya, karena, akibatnya, meski, disebabkan oleh, untuk alasan itu, dalam hal itu, meskipun begitu, belum, sebaliknya. Selanjutnya, gunakan kata-kata yang mengungkapkan sikap penulis untuk memenuhi syarat atau mengonfirmasi. Contohnya, akan, sering, mungkin, harus, biasanya, secara khusus, terbiasa, umumnya, tidak diragukan lagi, secara khas, kemungkinan besar. Dan yang terakhir, gunakan teknik untuk meyakinkan. Gunakan generalisasi untuk mendukung sudut pandang atau argumen. Generalisasi adalah keyakinan umum, pernyataan umum. Gunakan bukti atau fakta untuk mendukung generalisasi seperti menggunakan penelitian, pendapat ahli, kesaksian atau kutipan. Kemudian, menggunakan pernyataan yang berlebihan untuk membuat sesuatu atau masalah tampak lebih baik atau lebih buruk daripada yang sebenarnya. An exposition text needs to. Teks eksposisi perlu menyatakan sudut pandang dengan jelas, menggunakan temuan penelitian yang valid untuk mendukung sudut pandang, mempertahankan sudut pandang, mendukung sudut pandang dengan data faktual, seperti grafik, gambar, atau bagan. Kemudian, example of exposition text are, contoh teks eksposisi, yaitu seperti pertahanan hukum, pidato atau ceramah, editorial, artikel koran, esai, surat selembaran politik, atau surat. Berikut adalah contoh teks analytical exposition.